Oke, saya berharap teman-teman bisa ikutin ya, karena memang harus kita ikutin pelan-pelan gitu ya. Jadi mengenal 3 nama ini, dan ini biasanya dipakai dan diserang oleh orang-orang yang tidak mengenal, tidak tahu apa-apa, tapi serang dan belum mempelajari. Tetapi di atas daripada segala itu, bahwa mempelajari pun tanpa hikmat daripada Tuhan atau Roh Kudus, itu juga omong kosong, sama aja. Seberapa banyak, seberapa lama, seberapa hebat pun kamu membaca Alkitab, tanpa hikmat daripada Tuhan, tanpa Roh Kudus, tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa mengerti. Oke, baik. Mengenal nama Yahweh, Allah dan juga Yesus. Yang pertama, Yahweh. Yahweh ini kan adalah nama pribadi Tuhan di Alkitab Ibrani yang diterjemahkan dalam Tetragrammaton ya, yang Tuhan sampaikan di Keluaran 3. Aku adalah aku. Nah, basically ya, kita ikutin dari tulisan dasarnya aja dulu. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Nah, sama bangsa bangsa Israel dulunya itu, mereka mendilik kata per kata yang artinya adalah Yod He Vav He. Yod He Vav He itu menjadi YHWH, Yahweh. Tapi harus kita garis besarin. Tapi Tuhan tidak pernah menyebutkan secara spesifik bahwa itu adalah Yahweh. Tuhan hanya bilang, aku adalah aku. Aku adalah aku. Dalam arti, aku ini kan bukan menentukan satu nama. Ya. Aku juga bisa bilang aku. Kan gitu ya. Nah, maksud Tuhan di sini adalah bahwa saat dulu itu Tuhan ingin mengatakan bahwa hanya Tuhan lah, pencipta langit dan bumi. Tetapi Tuhan secara spesifik tidak menyebut nama pribadi. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan perjanjian. Sebelum Tuhan mengatakan aku adalah aku, Tuhan sudah menggambarkan perjanjian kepada Abraham mengenai anak yang akan dikorbankan. Oke? Anak yang akan dikorbankan, yaitu dari pihaknya Tuhan. Dan nanti anak ini akan menyandang satu-satunya nama di atas segala nama. Tuhan sudah menggambarkan dalam kisah Abraham bahwa Tuhan akan mengorbankan. Akan ada perjanjian pengorbanan yang nanti pengorbanan itu dilakukan dari pihak Tuhan sendiri, yang akan Tuhan karuniakan nama di atas segala nama pada anaknya. Oke? Nah, nama YHWH ini tidak pernah dalam perjanjian baru diucapkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan hanya mengatakan aku adalah aku. Dalam arti seperti ini, teman-teman. Dalam arti bahwa secara spesifik Tuhan tidak bilang bahwa Tuhan membuat namanya Yahweh, tetapi bangsa Israel pada saat itu meneliti kata per kata, aku, seperti tadi yang saya bilang ya, konsonan dari Yod He Vav He itu jadi diakumulasikan mereka menjadi Yahweh. Jadi kalau kata pribadi yang saya dapat tangkap adalah Yahweh itu diciptakan oleh manusia, bukan Tuhan sendiri. Oke, Tuhan hanya bilang aku adalah aku. Dan ini implementasinya kita bisa lihat dalam perjanjian baru yang Yesus bilang, akulah jalan kebenaran. Yesus nggak bilang Yahweh lah jalan kebenaran, tapi Yesus, akulah. Aku, kata Tuhan, aku, bukan Yahweh. Dan ini, dengarkan teman-teman, dengarkan. Ini yang dipakai oleh iblis. Untuk menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan Yahweh itu yang wajib. Tidak ada nama selain itu, termasuk nama Yesus. Ini yang dipakai sehingga dia membuat suatu agama juga. Sampai sekarang agamanya ada. Ya, membuat agama menyatakan bahwa tidak ada keselamatan, hanya Yahweh aja katanya. Bahkan saat itu pun bangsa Israel menetapkan nama itu, tidak ada kuasa di dalam Yahweh nama itu, bukan dalam pribadinya ya, tapi dalam nama itu. 6.800 kali di dalam perjanjian baru tertulis hanya akulah aku adalah aku ya. Jadi tapi didefinisikan oleh bangsa Israel menjadi Yahweh, Yehova, Yahweh.
Tetapi karena mereka menganggap bahwa itu kudus suci, mereka menetapkan sendiri bahwa nama itu suci kudus, tidak boleh disebutkan sembarangan. Salah. Kita lihat dimulainya kata aku adalah aku, Tuhan proklamarkan, Tuhan sampaikan itu di Keluaran 3. Tetapi karena sembarangan bangsa Israel ini menetapkan dan menciptakan nama itu jadi Yahweh, Yahweh, Yehova segala macam, keluar 10 perintah Allah di Keluaran 20. 17 kitab setelah itu Tuhan bilang, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan tidak pernah menyebut Yahweh. Tidak. Manusia bangsa Israel dulunya itu, mereka menelisik kata per kata. Yang tadi saya bilang, Yod Hevave. Tapi basically Tuhan hanya bilang aku. Sama seperti bilang aku adalah aku ya aku. Bukan nama. Nah, bangsa Israel itu membuat aku adalah itu jadi nama Yahweh, nama pribadi. Nah, itu yang menyebabkan, kalau saya pribadi ya, menyatakan bahwa Tuhan tidak berkenan. Sehingga Tuhan membuat ini dalam 10 perintah Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke? Perintah Allah ini juga menegaskan bahwa jangan membuat yang bukan aku buat, Tuhan. Karena sudah ada satu nama nanti ribuan tahun yang oleh namanya itu Tuhan anugerahkan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yang oleh karena namanya kita diselamatkan. Tidak ada nama di atas kolong langit ini. Tidak ada. Yang olehnya kita diselamatkan. Ya, tidak ada. Nah, itu. Jadi, polemik nama YHWH ini, sudah berlangsung ratusan ribuan tahun. Sudah berlangsung ribuan tahun. Tetapi satu yang harus kita tangkap. Jika memang ini Tuhan berkenan atas nama ini, pasti nama ini punya kuasa. Pasti nama ini ada maksud tertentu dari Tuhan, yaitu kuasa. Seperti contohnya Yesus. Tuhan menetapkan Yesus nama di atas segala nama. Ada maksudnya. Dengan menyebut nama Tuhan Yesus, kita percaya, kita dibaptis, dan nama itu berkuasa. Jika kita sudah bersatu dengan tubuhnya Kristus Yesus, dibaptis air dan api, nama itu berkuasa untuk kita ucapkan, berkuasa menyembuhkan, berkuasa untuk melakukan banyak karunia yang di dalam 1 Korintus 12, dan berkuasa dalam keselamatan. Oke? Nah, bagaimana dengan Yahweh? Tidak ada. Karena itu nama yang dibuat oleh bangsa Israel sendiri. Tuhan tidak pernah bilang Yahweh. Tuhan tidak bilang, aku adalah aku, kata Tuhan. Dan itu implementasinya, teman-teman bisa lihat di dalam Yesus dibaptis. Begitu Yesus dibaptis, Bapa bilang apa? Ada yang hafal? Bapa bilang apa? Inilah anak yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke? Inilah anak yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang kedua, Yesus tidak pernah menyebutkan nama Yahweh juga. Yesus selalu bilang aku. Jika, nih dengar ya, ini baru saya terdapat. Jika nama Yahweh itu pribadi, satu pribadi Bapa, misalnya contoh satu pribadi Bapa, ya, akumulasinya aku adalah aku, ya, nama pribadi Bapa. Kenapa Yesus memakainya? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Berbeda, pribadi Yesus dengan Bapa berbeda. Paham sekarang maksudnya teman-teman? Pribadi. Tapi kenapa Yesus memakai aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Nah, ini pribadi yang berbeda. Ini maksud Tuhan yang di dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Bahwa Tuhan tidak memperkenalkan nama pribadi di perjanjian lama. Tuhan tidak pernah mengenalkan nama pribadi dalam perjanjian lama. Tuhan hanya menyampaikan aku adalah aku. Aku adalah aku. Dalam arti, kamu kalau mau manggil aku, manggil dalam nama universal. Ya, dalam nama universal, Tuhan. Seperti kita sekarang memanggil Tuhan. Tetapi Tuhan tidak sebutkan itu dalam perjanjian baru, lama. Karena Tuhan sudah melakukan perjanjian. Yang kita nggak ketahui, perjanjian itu sudah terbesit saat kejadian Abraham. Bahwa Tuhan sudah menyiapkan perjanjian baru. Nanti yang dia utus adalah anaknya sendiri. Dan anak itu dikaruniakan nama di atas segala nama. Supaya umat Tuhan yang percaya itu tidak bingung bahwa ada nama Yahweh di perjanjian lama. Ini kenapa ada Yesus? Makanya coba kita tangkap kembali. Mengapa bangsa Israel pada Yesus ada?
Hampir 90% bangsa Israel tidak percaya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu tadi, mereka sudah terdoktrin dengan nama Yahweh. Sudah terdoktrin. Sehingga mereka tidak percaya. Yesus yang datang diutus oleh Tuhan itu sendiri, mereka tidak percaya. Nangkap teman-teman? Oke, saya lanjut lagi mengenai yang kedua, nama Allah. Ya, nama Allah kita ketahui. Nanti teman-teman bisa googling juga. Nama Allah ini gampang sekali kalau diketahui, dicari tahu. Nama Allah ini ditetapkan oleh bangsa Israel, dibuat oleh kita Indonesia dan dimasukkan ke dalam Alkitab. Tapi tidak tahu nggak teman-teman? Ternyata nama Allah itu sudah dipakai oleh orang Arab sebelum Islam ada. Itu dipakai sama orang-orang pengikut Yesus. Pengikut mereka memanggil Tuhannya itu Allah. Bukan Yesusnya, tapi memanggil Tuhan itu Allah. Sebelum ada Islam. Teman-teman bisa nanti googling. Teman-teman bisa googling. Sekarang gampang sekali berita itu, teman-teman. Gampang. Tinggal kita hanya mencocokkan aja sejarah. Googling sangat lengkap. Ya. Nah, terus karena Alkitab itu berbahasa Indonesia dan budaya saat ini, bahasa Alkitab dicatat itu mengikuti bahasa Melayu, yang Melayu pada dasarnya adalah mengikuti bangsa Arab, mengatakan bahwa Tuhan itu Allah. Alkitab menulis. Alkitab tidak mungkin mencatat nama Tuhan itu Yahweh, karena itu Tuhannya Israel. Ya, mereka menganggap bahwa itu Tuhan Israel, sehingga ditetapkan ini namanya Allah. Tetapi pada dasarnya Allah itu pada dasarnya adalah istilah sebutan Tuhan. Istilah sebutan Tuhan, paham ya? Pada dasarnya itulah sebutan Tuhan bagi Kristen. Berbeda dengan teman-teman Muslim. Mereka menganggap itu bahwa itu nama Tuhan, nama pribadi Tuhan. Nama pribadi Tuhan. Tinggal kita buktikan saja. Ini tinggal kita buktikan saja. Jika memang dia nama itu adalah merujuk pada satu pribadi, tinggal buktikan aja. Apa wujudnya? Pernahkah dia menampakkan diri kepada manusia? Apa wujud Allah ini? Oke? Nah, begitu juga dengan kekristenan. Kekristenan juga harus membuktikan Tuhan ini. Harus membuktikan juga siapa dia. Bagaimana wujudnya. Nah, kalau ditanya seperti itu, selalu saya akan bilang, kita buka Alkitab. Wujudnya, kita hanya lihat aja di Perjanjian Baru. Di dalam diri Yesus. Di dalam diri Yesus. Terus kenapa ada 3 Tuhan kalian? Definisi Tuhan itu tadi kan, dia sebutan. Tuhan. Ya, Tuhan. Sebutan. 3 pribadi. Buktinya di mana? Kita lihat di dalam kejadian Yesus dibaptis. Pada saat Yesus dibaptis, ada Roh Kudus dalam rupa burung merpati, ada Bapa dalam suara yang menggelegar dari langit. 3 pribadi. 3 pribadi. Itu sudah membuktikan. Ya. Terus kalau ditanya, emang berarti kalian menyembah 3 Tuhan? Ya. Kenapa banyak Kristen sekarang menolak? Karena mereka nggak paham. Mereka tidak paham. Jadi ikut terdoktrin dengan pikiran, kok Tuhannya banyak sekali, kok ini sekali. Mereka nggak tahu bahwa Tuhan itu apa definisinya. Pribadi 3 itu apa definisinya. Dan meskipun disebut itu 3 Tuhan, tetapi dia wujudnya asli, ada. Wujudnya benar-benar nyata, real. Paham sekarang teman-teman? Paham teman-teman? Jadi bukan yang aku punya 3 Tuhan, 3 pribadi. Terus mana dia? Nggak nampak. Nggak bisa dilihat. Kenapa nggak bisa? Karena firmannya kalau dia dilihat mati. Di mana ayatnya? Ada di sini. Coba jelaskan. Blank. Coba ditanya Alkitab. Saya sendiri sudah jelaskan bahwa jika aku menyembah Yesus, aku menyembah Yesus. Oke? Aku menyembah Bapa dan Anak Roh Kudus juga. Terus kalau kamu menyembah Yesus lebih sempurna karena Yesus pribadi yang sempurna dari ketiga pribadi tadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, 3 pribadi. Jadi saya sampaikan sama teman-teman Kristen. Kalian harus pahami dulu, teman-teman. Kalian harus pahami, teman-teman. Kalau selalu kamu dijudge dengan kata-kata berarti Tuhan kalian 3. Kamu tahu tidak? Iblis memakai orang-orang yang ngejudge seperti itu. Sama seperti sampai sekarang Iblis memakai nama Yahweh itu untuk membuat pengikutnya tidak percaya Yesus.
pengikut yang namanya Yahweh sampai sekarang tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Benar? Benar? Lihat saja. Mereka menganggap Yesus itu hanya Yesus, bukan dia keselamatan. Bahkan ada satu agama sampai sekarang tidak percaya pribadi yang ketiga, Roh Kudus. Think about it. Pikirkan teman-teman. Ya. Saya belajar ini bukan karena saya pintar, enggak. Saya ini sampah dulu teman-teman. Saya pemakai narkoba. Saya direhabilitasi. Peminum. Saya nggak suka judi, Bang. Pornografi, semua seks bebas. Tapi Tuhan pakai saya yang nggak terpakai, yang hancur lebur, yang hidupnya seperti sampah, yang dunia anggap dulu saya ini adalah sampah. Tapi Tuhan melalui Roh Kudus buat saya mengerti 3 hal tadi. Saya pengen sampaikan, benar tidak saya bilang? Iblis menyerang sekarang umat-umat Kristus Yesus, umat-umat Tuhan, dengan memakai kata-kata Yahweh, dengan memakai kata-kata Allah, dengan memakai kata-kata 3 Tuhan, dengan memakai apa lagi? Pengorbanan Tuhan. Sampai dia bilang Tuhan pakai maaf kolor segala macam. Iblis memakai mereka itu dengan itu. Kata-kata yang mereka tidak mengerti firman detailnya. Ya. Oke. Paham sekarang teman-teman. Tapi sekarang, dan ini lihat komentar juga, mereka seakan-akan mereka lebih tahu. Tapi mereka tidak pernah belajar. Seakan-akan mereka lebih tahu Yesus. Sehingga mereka mengolok-olok Yesus. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu. Salah satu contoh kisah. Bentar ya. Saya sampaikan lagi mengenai Nikodemus. Siapa yang sudah baca Alkitab? Nikodemus, pemimpin tinggi agama Yahudi zaman itu. Sudah pasti dia hafal Taurat. Bukan hafal lah, tapi paham Taurat. Yahudi, pemimpin agama, Mahkamah Agung saat itu. Dia gundah karena melihat Yesus, pengajarannya. Dia datangi dengan sembunyi malam-malam Tuhan Yesus. Yesus sampaikan hal yang dia tidak mengerti sama sekali. Engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus dilahirkan. Wow Tuhan. Ora patah karena maya rabashi karabapaman. Ulem ya batara bahkan ini mulut hamba Tuhan. Pakai Tuhan. Pakai Tuhan. Ini bukan mulutku lagi, pakai Tuhan. Amata karena masyi karab. Engkau harus dilahirkan dari api, air dan api. Dia mikir, aku harus kembali lagi, ya guru, ke dalam rahim ibuku. Engkau, kata Tuhan, engkau pemimpin agama Yahudi. Masa kau tidak mengerti yang ini? Ya, Tuhan sembunyikan hal-hal seperti itu kepada orang-orang yang tidak benar-benar sungguh mencarinya. Sehingga iblis memakai itu. Seperti yang komen-komen sekarang. Gak ngerti, buta rohani. Tetapi nganggap dirinya paling pintar. Menyatakan itu. Tapi dia buta rohani. Bagi teman-teman yang saya sebutkan tadi yang beragama, saya nggak sebut ya. Dia bukan agama dari Arab sana, bukan. Ada, nanti kalian pasti agama yang oke, saya nggak bilang agama lain, tetapi mereka menganggap bahwa Yahweh di atas segala nama, termasuk di atas segala nama Yesus. Padahal Tuhan dalam perjanjian lama tidak pernah bilang, aku adalah aku di atas segala nama aku. Dan iblis memakai itu. Kalian harus paham. Maka saya bilang selalu teman-teman, kejar Roh Kudus, kalian akan mengerti baca Alkitab, teman-teman. Saya kalau tidak punya Roh Kudus, kalau saya tidak dibaptis Roh Kudus, gak ngerti saya begini-begini. Jangan kan ngerti itu. Buka 1 halaman Alkitab aja, 5 tahun sekali, itu pun kalau saya ibadah. Kalau nggak ibadah ya nggak buka. Tapi begitu saya terima baptisan Roh Kudus, setahun saya tamat baca Alkitab. Dan 4 kali. Dan tahu tidak teman-teman, puji Tuhan, haleluya Tuhan, terima kasih. Semenjak saya live, Tuhan suruh lagi saya buka dari awal. Saya lagi baca teman-teman. Karena saya butuh firman itu. Saya butuh peneguhan dari Tuhan. Bukan karena omongan pikiran saya.